Hai semua, nama saya Rich dan hari ini saya akan membawakan firman tentang pengkajian kristalisasi Ayub, Amsal, dan Pengkhotbah. Dan sekarang kita sudah berada di pembelajaran tentang Amsal. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam isi firman pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas rahmat dan kebaikan-Mu, sehingga pada saat ini kami dapat dengan sehat Tuhan mendengarkan pun membaca firman-Mu. Tuhan, mohon Engkau berkati firman yang akan kami baca sekarang Tuhan, agar dapat menjadi rema dalam hati kami. Tuhan, agar dapat kami mengerti. Oh Tuhan, agar kami dapat mengerti apa maksud firman-Mu Tuhan dalam kitab Amsal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudari, ayat untuk firman pada hari ini terdapat di Yohanes 10 ayat 35 yang mengatakan jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut ilah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Lalu pada pasal 1 ayat 1 yang mengatakan pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu pada Efesus 6 ayat 17, dan terimalah kutopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan juga di Roma 10 ayat 17 yang mengatakan jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudari, menurut Roma 10 ayat 17, iman datang dari pendengaran akan firman. Jadi sumber iman sendiri adalah firman. Ada 3 aspek firman. Yang pertama yaitu firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab. Lalu yang kedua adalah firman Allah yang hidup, yaitu Kristus. Lalu yang terakhir adalah firman Allah yang diterapkan, yaitu Roh itu. Firman yang hidup menjadi firman yang diterapkan melalui Roh itu. Allah hanya memiliki satu jenis firman. Pertama-tama dia berbicara, dan apa yang dia bicarakan ditulis dalam satu kitab, yaitu Alkitab. Karena hanya ada satu kitab yang adalah firman Allah. Alkitab adalah kitab dari segala kitab. Betapa rahmat dan betapa ajaib. Sebab dalam sejarah manusia, satu kitab seperti itu dihasilkan, yaitu firman Allah. Dunia hari ini kacau. Begitu banyak hal buruk ditulis dalam surat kabar hari ini. Misalkan Alkitab diambil atau Alkitab tidak ada di antara umat manusia, maka personally saya berpikir bahwa kita tidak akan bisa sampai pada saat ini. Kita tidak akan ada sampai pada saat ini tanpa firman Allah. Kita harus membaca atau mendengarkan Alkitab. Setiap minggu kita berhimpun bersama berkali-kali hanya untuk membaca, membicarakan, dan mendengarkan firman. Ketika firman Alkitab diucapkan kepada kita dan didengar oleh kita, segera firman yang tertulis menjadi firman yang hidup. Itulah Kristus. Ketika firman yang hidup diterapkan kepada kita dan diterima oleh kita, ini menjadi firman Roh. Maka firman Roh yang didengar oleh kita menjadi sumber iman kita. Iman sendiri berasal dari pendengaran akan firman yang diterapkan oleh Roh itu melalui Kristus yang hidup dari Alkitab yang tertulis. Di pagi hari, Anda mungkin membaca Alkitab, tetapi tanpa berdoa juga tanpa menyuruh nama Tuhan. Maka firman Allah adalah sekedar firman tertulis bagi Anda. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda secara subjektif. Jadi Anda harus memiliki kontak dengan Tuhan melalui berseru padanya dan mendoa bacakan firman. Ketika Anda berseru padanya pun mendoa bacakan firman, Anda segera memiliki sensasi yang mendalam bahwa Kristus hidup dalam Anda, bahwa Kristus berada di dalam Anda. Kemudian Anda akan berkata, Tuhan, aku cinta padamu. Aku cinta firman di sini. Betapa aku mengasihi Ibrani 11 ayat 6 yang mengatakan sebab siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Segera firman tertulis ini menjadi satu firman yang hidup dan kemudian satu firman yang diterapkan bagi Anda. Kemudian Anda masuk ke dalam mobil Anda dan menyetir ke kantor Anda.
Ketika Anda menyetir, Anda memiliki sesuatu yang hidup diterapkan pada Anda, maka Anda memiliki iman. Iman sendiri berasal dari sumber ini. Ketiga hal yang sudah saya ucapkan tadi, yaitu firman tertulis, firman yang hidup, dan firman yang diterapkan, mengacu kepada diri Allah sendiri. Seperti Yohanes 1 ayat 1 yang mengatakan, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman di sini adalah satu persona. Firman tertulis Allah dalam Alkitab menjadi Kristus sebagai firman yang hidup, yang diterapkan ke dalam kita sebagai roh itu. Firman roh itu. Itulah diri Allah sendiri. Semakin Allah didapatkan oleh Anda dengan cara ini, dia semakin menjadi iman Anda. Karena itu sumber iman adalah Allah. Dia adalah yang menjadikan tidak ada menjadi ada dan yang memberikan hayat kepada orang yang mati. Sumber iman adalah Allah dalam firman tertulisnya yang dikontak sebagai firman hayat dan diterapkan sebagai firman roh itu. Sehingga kita bisa mendapatkan Allah Tritunggal yang bisa menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada dan memberikan hayat kepada orang-orang yang mati. Dia ini terwujud di dalam Kristus dan ternyata sebagai roh itu. Jadi iman adalah Allah Tritunggal terwujud dan ternyata. Allah dalam firman tertulis menjadi firman yang hidup, diterapkan sebagai firman roh itu. Jadi Allah yang terwujud dalam Kristus dan ternyata sebagai roh itu adalah iman. Puji Tuhan saudara-saudari, itulah akhir dari berita hari ini, yaitu minggu ke-9 hari ke-6. Kenikmatan saya pada hari ini ialah bahwa Allah Tritunggal sendiri adalah iman kita, yaitu Allah yang terwujud dalam Putra dan Putra yang direalisasikan sebagai roh itu. Juga saya sangat diterangi karena dikatakan di sini bahwa jika Anda membaca Alkitab tanpa berdoa dan menyeru nama Tuhan, maka firman Allah hanya firman tertulis bagi Anda. Puji Tuhan saudara-saudari, melalui pembacaan kita hari ini, kita melihat bahwa sebelum kita membaca Alkitab, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar isi firman di Alkitab dapat menjadi kenikmatan bagi kita. Sekian dari saya saudara-saudari, mari kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman pada hari ini. Terima kasih karena Dikau telah membantu kami untuk melihat bahwa betapa perlunya kami akan diri-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Dikau adalah iman kami. Tuhan, kami ingin terus membaca firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami ingin supaya sebelum kami membaca firman-Mu, kami dapat berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekian dari saya saudara-saudari dan terima kasih.